Halo semuanya, kembali bersama saya Sidi. Sesuai judul, hari ini saya akan reading dengan teknik pilih kartu. Sebelumnya saya ingatkan, ini hanyalah permainan kartu di mana pembacaan ini menarik energi untuk orang yang membutuhkan jawaban, dan saya hanya memberikan sudut pandang alternatif sehingga bisa jadi cocok, bisa juga tidak gitu. Oke, sekarang tanyakan di dalam hati, kenapa calon mertua meremehkanku? Kenapa calon mertua meremehkanku? Kenapa calon mertua meremehkanku? Ulangi di dalam hati sebanyak 3 kali. Silahkan. Oke, sekarang di depan saya ada 3 kartu. Tugas kalian adalah pilih salah satu di antara 3 kartu ini. Pilih dengan batin dan perasaan kalian. Saya kasih waktu 10 detik. Silahkan. Oke, saya akan baca satu persatu, dimulai dari kartu yang ini. Kenapa calon mertua meremehkanmu? Ya, di sini Two of Wands. Artinya calon mertua ini, gambar ini kan seorang memegang globe, melihat dunia di tangan kanan, dan memegang tongkat di tangan kirinya. Tapi di satu sisi ada ada tongkat sendiri di belakangnya yang tidak dipegang. Artinya calon mertua ini tuh masih menggenggam anaknya dan masih melihat, ini anak saya bakalan hidup dengan orang lain. Apakah orang itu sanggup untuk hidup bersama anak saya, dan bagaimana nanti dunia anak saya ketika anak saya menikah dengan kamu. Jadi apakah calon mertua meremehkanmu? Jawabannya iya, tapi ada faktor sebabnya, karena dia ragu terhadap kamu. Ketika sudah nanti ke tahap yang lebih serius, kamu bisa nggak sih membawa anaknya itu hidup di dunia anaknya, begitu. Lalu bagaimana dunia anaknya jika nanti setelah menikah dengan kamu? Nah, itu kekhawatirannya. Oke, di sini sebenarnya kamu cukup membuktikan saja bahwa setelah kamu menikah dengan anaknya, kamu bisa hidup bersama dunia anaknya dengan kehidupan baru, begitu, sehingga kekhawatiran dia bisa hilang. Nah, yang kartu kedua kan saya buka, kenapa calon mertua meremehkanmu. Nah, yang kedua ini adalah dia terombang-ambing oleh perasaannya. Dia mempertanyakan, kalau nanti kamu serius sama anaknya tuh bakal dibawa kemana, gitu. Nah, ini kan ibaratnya naik kuda di tengah padang pasir, melakukan perjalanan. Nah, ini anaknya mau dibawa kemana, gitu loh. Nah, begitu. Jadi si calon mertua ini khawatir jika nanti anaknya setelah menikah dengan kamu, dia khawatir anaknya jalan hidup ini akan dibawa ke arah mana yang dia sekarang kan belum tahu, begitu. Nah, dia juga kan masih harus menunggu ini bagaimana komitmen kamu sama anaknya tuh, kehidupan kedepannya mau dibawa ke arah mana. Nah, si ibu ini
lebih khawatir ke arah sana. Jadi lebih mempertanyakan, ini kamu bisa nggak nanti kalau nikah sama anak saya ke depannya, ini jalan hidupnya apa yang mau ke depannya, apa yang mau dilakukan, dan mau ke arah mana ini tujuannya. Begitu, lebih mempertanyakan itu sih. Kalau ini lebih dia lebih khawatir sama feelingnya ya, feelingnya, perasaannya terhadap anaknya mau dibawa kemana gitu. Tapi kalau yang ini lebih ke apa sih tindakan yang mau kamu ambil, apa sih apa namanya action yang mau kamu ambil saat nanti setelah ke jenjang yang lebih serius, mampu nggak kamu hidup di dunia anaknya, begitu. Oke, yang terakhir saya buka Ten of Wands. Ten of Wands ini artinya terbebani karena banyak pilihan gitu. Jadi kalau ditanya kenapa calon mertua meremehkan kamu, jawabannya adalah karena sebenarnya si calon mertuanya ini tuh tahu kamu dan anaknya mempunyai tujuan mulia untuk menuju ke sebuah rumah ini, untuk menuju ke sebuah keluarga yang bahagia. Tapi si calon mertua ini tuh meremehkan kamu karena dia itu memegang banyak sekali tongkat. Nah, yang banyak sekali tongkat ini adalah perlakuan-perlakuan dari orang sekitar. Biasanya tidak murni dari calon mertua itu, tapi karena ada faktor dari luar, omongan dari saudara-saudaranya lah, sanak sepupu, keponakannya, banyak omongan-omongan yang sebenarnya bukan dari dalam diri dia, sehingga itu mempengaruhi dia, dan akhirnya dia akhirnya dia itu memandang sebelah mata kepada kamu gitu. Jadi karena ada faktor luar. Nah, jika dua kartu ini meremehkan kamu karena dia satu ragu sama tindakan kamu, dan yang kedua dia terombang-ambing sama perasaannya gitu. Tapi kalau ini karena ada faktor luar, begitu. Oke, sudah saya open semuanya. Kembali saya ingatkan, ini hanyalah permainan kartu di mana Anda sendiri yang mengambil keputusan dalam hidup Anda, sedangkan tugas tarot reader hanyalah memberikan pertimbangan saja gitu. Tapi Anda yang harus mengambil keputusan dalam hidup Anda. Oke, akhir kata, tetap semangat dan jangan menabrak alur semesta. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.